Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santai semuanya untuk rekan-rekan yang mungkin lagi ngopi ya sembari ngopi. Untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, salam ternak sehat, salam Indonesia pokoknya. Untuk kawan-kawan para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Jangan lupa kita tetap berbagi pengalaman yang sudah kita dapat, yang pernah kita jalani, yang pernah kita lalui, yang pernah kita alami tentunya ya. Di sini kita mencoba untuk berbagi pengalaman, berbagi mungkin boleh dikatakan ilmu, tetapi menurut pengalaman saya. Jadi ya kalau soal pengalaman kan beda-beda, soal ilmu kan beda-beda. Pengalaman terus kemudian perawatan itu pasti berbeda kawan. Tidak, yang nggak sama. Misalkan kawan pelihara 100, saya juga pelihara 100 sih. Ya perawatan berbeda, tentu ya hasilnya berbeda. Rezeki pun yang berbeda. Rezeki masing-masing. Walaupun kita sama-sama itu pelihara itu hanya cuman sama-sama 100. Sama-sama kita pelihara 100, boleh nanti dibuktikan di setiap harinya itu pasti hasil telurnya kan berbeda. Gitu kawan. Ya, jadi kalau untuk pengalaman, pengetahuan itu tentu berbeda sekali. Menurut pengalaman saya seperti apa, menurut rekan-rekan pengalamannya juga seperti apa. Nah, tanpa menunggu lama-lama kawanku, kemarin itu ada yang menanyakan di sini, ini sudah final stok ya, ini sudah final stok. Artinya yang betina ini sudah pasti coklat, kemudian yang jantan ini sudah pasti hitam, ya. Yang hitam ini jantan, kemudian yang coklat ini betina. Nah, dari sini ada kemarin itu timbul pertanyaan ya dari kawan ya, dari akunnya siapa saya lupa karena terlalu jauh ketinggalan, terlalu jauh ditimpa dengan komentar-komentar yang lain sehingga hilang. Cuman menurut ingatan saya pertanyaannya kurang lebih begini. Pak, kalau hasil dari final stok ini kita kawinkan, apakah hasilnya juga nanti akan final stok juga gitu. Nah, dari hasil final stok, apakah hasilnya akan final stok juga gitu. Pertanyaannya seperti itu, kawan. Artinya gini, ini kan yang ini kan ini hitam, ya kan? Ini hitam, terus kemudian ini coklat ya, ini coklat. Nah, dari sini besar kemudian dikawinkan. Ini betina, kemudian yang hitam adalah jantan. Ini dikawinkan. Ya, ini dikawinkan. Apakah hasilnya nanti akan final stok juga, Pak? Apakah nanti hasilnya ketika eh, menetas yang coklat apakah itu nanti betina? Nah, ini coba kita jelaskan pelan-pelan berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Pengalaman yang dulu pernah saya mencoba waktu memang baru-baru awal saya mendalami tentang pembibitan perkawinan silang itu memang pernah saya lakukan. Nah, untuk keturunan dari final stok ini kembali kita pelan-pelan saja ya. Ini kan nanti kita besarkan kawan. Yang coklat ini nanti kan bertelur. Yang lanang ini nanti kan enggak, ini yang jantan ini kan enggak. Yang coklat kan nanti bertelur. Terus ini besar dikawinkan seumpamanya. Ya memang sedarah kawan, sedarah. Cuman kan ini kan timbul dari pertanyaan kawan kemarin. Makanya yang sudah tahu ya bantu jawab melalui kolom komentar nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak apa-apa, kita saling berbagi saja. Semuanya toh di sini belajar. Kalau menurut pengalaman saya yang pernah saya lakukan dulu, begitu yang hasil final stok ini kita kawinkan, apakah hasilnya final stok? Itu tidak, kawan. Itu tidak. Kalaupun nanti ini dikawinkan bisa, kemudian dia bertelur, kalaupun bertelur nanti fertilnya, terjadilah fertil di situ, kemudian kita tetaskan. Setelah menetas, hasilnya apa? Apakah yang jantan juga hitam, apakah yang betina juga coklat? Tidak, kawan. Tidak. Dia kembali ke standar lagi. Dia kembali ke acak lagi gitu loh.
dia ngacak lagi. Artinya jantan betina tidak ketahuan begitu netas, begitu pecah telur. Ketahuannya nanti di umur 25-an. Gitu. Di umur 25 hari baru ketahuan. Karena apa? Nggak bisa. Induknya itu betinanya coklat, jantannya hitam. Kalau untuk di persilangan terbalik. Kalau saya pakai betinanya hitam, jantannya coklat. Maka begitu anaknya ini keluar, anak ini telur ini menetas, warnanya warna coklat, warna bapaknya, yaitu pasti betina. Yang hitam, nah itu pasti jantan. Tetapi balik lagi ke metode saya itu adalah metode pemurnian yang harus dimurnikan dulu. Itu teori dan metode saya dalam membentuk indukan final stok seperti ini. Nah, yang betinanya saya ambil hitam, kemudian coklatnya itu jantan. Maka anaknya nanti terbalik, silang seperti ini. Begitu anaknya coklat warna kayak bapaknya, yaitu sudah pasti itu betina. Tapi kalau ini dikawinkan, kan ini betinanya coklat, bukan hitam. Ini betinanya coklat, jantannya hitam gitu lah. Dulu pernah saya lakukan. Hasilnya kembali lagi ke telur SS, standar stok. Artinya standar stok itu belum bisa dibedakan baru menetas. Masih perlu proses. Masih perlu mungkin pemurnian. Tetapi kan itu alurnya sedara. Ya sebaiknya dicari. Mungkin cari betinanya ataupun mungkin cari jantannya. Itu bisa juga. Harusnya seperti itu. Gitu. Cuman di sini ada yang mempertanyakan apakah hasil anak dari final stok ini nanti apabila dikawinkan dia akan final stok juga. Ya jawaban saya sih menurut pengalaman saya enggak dia. Dia standar lagi balik ke awal. Balik ke campur lagi. Yang begitu netas kita tidak tahu jantan betinanya. Supaya tahu gimana Pak? Ya proses lagi. Itu proses dari awal lagi. Kalau metode saya tetap metode pemurnian. Yang hitam kita ketemukan dengan hitam, yang jantan kita ketemukan dengan jantan. Sama-sama dari kedua belah pihak itu kita murnikan gitu. Itu teori saya, maka terciptalah final stok yang seperti ini gitu loh. Ada juga yang kemarin komentar itu, wah Pak Edi itu istilahnya membodoh-bodohi untuk rekan-rekan pemula. Harusnya kan betina hitam langsung dikawinkan dengan jantan coklat gitu. Ya kalau memang langsung sekaligus bisa ya silahkan, monggo, nggak masalah gitu loh. Pengalaman kan beda-beda. Kalau saya dulu pernah mencoba seperti itu. Ambil betinanya hitam, jantannya coklat, langsung saya kawinkan. Ternyata nggak jadi. Itu pengalaman saya. Pengalaman saya. Kenapa nggak jadi? Rupanya kalau menurut pengalaman kawan-kawan dari kemarin dari mana ya? Provinsi sebelah ya ngasih tahu itu. Pak itu harus dimurnikan dulu Pak. Yang hitam ketemu hitam, yang jantan ketemu hitam. Yang jantan ketemu, yang coklat ketemu coklat. Yang hitam ketemu hitam. Baru nanti di akhirnya itu ada betinanya hitam, jantannya coklat. Baru bisa Pak. Kalau belum bisa. Nah itu. Tapi ada kemarin yang komentar itu langsung bisa. Ya alhamdulillah kalau memang langsung bisa. Tetapi menurut pengalaman saya belum pernah ketemu seperti itu gitu loh. Ya metode saya tetap pemurnian. Kalau memang betina hitam langsung diketemukan jantan hitam terus jadi, ya mungkin rekan-rekan semuanya banyak yang pembibitan. Gitu loh. Menurut pengalaman saya kawan. Nggak masalah. Mau dikomentari seperti apapun ya saya nggak masalah. Karena kan pengalaman kan beda-beda gitu loh. Menurut pengalaman saya harus melalui metode pemurnian dulu. Baru bisa. Ya kalau syukur-syukur kalau langsung bisa ya nggak apa-apa. Malah menyingkat waktu gitu. Pak Edi ini terkesan membodohi pemula. Karena kan yang hitam ketemu hitam, yang coklat ketemu coklat kan perlu generasi berapa kali. Nah itu kan membuang-buang modal gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu.
Ya kalau memang bisa, nggak masalah. Silahkan, monggo, terbuka kok. Gitu loh. Tapi dulu saya pernah mencoba, belum jadi. Mungkin genetiknya bukan bukan genetik itu gitu, bukan genetik yang diinginkan itu gitu. Cuman dengan melalui pemurnian, alhamdulillah terus jadi. Ya pengalaman nggak masalah kawan, kita berbagi saja. Ya, kita berbagi. Cuman kalau komentar ya yang enak lah kita sama-sama belajar di sini, yang sopan lah kita gunakan media sosial ini ya untuk pembelajaran kawan-kawan yang mungkin perlu belajar di pembibitan atau perlu belajar ya yang lain gitu. Dalam sesi pengalaman kan pasti berbeda-beda. Kita ambil hikmahnya saja, silahkan belajar referensi dari manapun, tidak masalah. Ya, yang penting kita masih tetap ada keinginan untuk pembelajaran. Gitu ya. Mungkin hanya itu rekan-rekan. Mudah-mudahan salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Ya, salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.